Perkenalkan, nama saya Santa Monica. Kembali kepada saya di channel saya kali ini, dan saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perubahan dan usaha franchise. Oke, yang pertama ada beberapa poin yang akan kami jelaskan atau saya jelaskan dalam materi hari ini. Yang pertama yaitu pengertian perusahaan, yang kedua jenis-jenis perusahaan di Indonesia, yang ketiga bentuk-bentuk perusahaan, yang keempat usaha franchise, yang kelima elemen tetap, yang keenam bisnis franchise, yang ketujuh pertimbangan dalam mendirikan bisnis franchise, yang kedelapan istilah dalam franchise, yang kesembilan kelemahan dan kelebihan franchise. Oke, lanjut saja. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah sebuah organisasi bisnis, baik komersial maupun industrial, yang dikelola oleh asosiasi dan sekelompok orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Biasanya, perusahaan akan melakukan produksi yang nantinya akan diperdagangkan kepada masyarakat secara luas dalam rangka menggerakkan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, ada jenis-jenis perusahaan di Indonesia. Berikut ini ada jenis-jenis perusahaan di Indonesia berdasarkan lapangan usaha. Di antaranya yang pertama ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini itu adalah perusahaan yang menyediakan jasa bagi para pelanggan mereka, di mana perusahaan akan mendapatkan imbalan profit dari jasa yang perusahaan jalankan. Yang kedua ada perusahaan dagang. Perusahaan perdagangan merupakan penyalur barang hasil produksi yang dari produsen untuk konsumen. Dengan begitu, jenis perusahaan kedua ini berperan sebagai perantara dari produk yang perusahaan perdagangkan. Yang ketiga ada perusahaan industri, di mana jenis perusahaan industri merupakan sebuah badan pengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi yang berfungsi sebagai bahan baku. Namun ada juga perusahaan industri yang mengolahnya menjadi barang jadi. Yang keempat di sini ada perusahaan agraris, di mana jenis perusahaan keempat ini bergerak dengan metode pengolahan tanah. Dengan demikian dapat menjadi lahan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan. Perusahaan agraris ini terbagi menjadi beberapa macam juga nih. Di antara lain yang pertama ada perikanan, yang kedua perkebunan, yang ketiga peternakan, yang keempat pertanian. Selanjutnya ada yang kelima perusahaan ekstraktif, di mana perusahaan ekstraktif merupakan sebuah badan yang mengambil hasil alam secara langsung. Contohnya adalah pembuatan garam, penangkapan ikan, pengambilan rumput laut, dan lain-lain sebagainya. Setelah mengetahui jenis perusahaan, selanjutnya adalah ciri-ciri perusahaan, diantaranya yang pertama perusahaan jasa. Terdapat 4. Yang pertama memberikan layanan jasa untuk para masyarakat atau pelanggan. Yang kedua pendapatan perusahaan berdasarkan dari jasa yang dijual. Yang ketiga tidak mempunyai perhitungan HPP. Yang keempat laba rugi perusahaan berdasarkan perbandingan jumlah pendapatan dikurangi beban dan berat jasa perusahaan diberikan. Yang kedua perusahaan dagang. Yang pertama, pendapatan berasal dari perhitungan penjualan barang dagangan. Kedua, tidak mengubah barang jadi hanya menjual barang tersebut. Yang ketiga, biaya utama terhitung dari HPP barang yang dijual. Yang keempat, menjual barang dengan volume atau harga lebih tinggi dari harga aslinya dengan tujuan untuk memperoleh profit atau keuntungan. Yang ketiga, perusahaan industri. Terdapat empat. Yang pertama, pendapatan perusahaan berasal dari penjualan barang. Yang kedua, aktivitas perusahaan industri adalah memproses barang mentah jadi produk siap pakai ataupun produk setengah jadi. Yang ketiga ada HPP untuk menentukan laba rugi perusahaan. Yang keempat, terdapat biaya produksi, antara lain biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya transportasi, dan biaya overhead pabrik. Yang keempat ada perusahaan agraris. Yang pertama ada mengambil hasil yang berasal dari pengelolaan kemudian dijual kembali ke konsumen. Yang kedua mengelola sumber daya alam. Yang ketiga membudidayakan sumber daya alam. Dan yang kelima perusahaan ekstraktif. Yang ada 2. Yang pertama menjadikan hasil pengumpulan barang atau benda kemudian dijual serta dimanfaatkan lebih lanjut. Yang kedua mengambil langsung barang atau benda yang berasal dari alam. Untuk bentuk perusahaan, pada umumnya sebuah perusahaan mempunyai catatan administrasi, di mana perusahaan akan mencatat tentang proses produksi, struktur biaya, beserta siapa saja pihak yang bertanggung jawab terhadap risiko usaha yang dapat terjadi kapanpun. Berikut ini merupakan beberapa bentuk perusahaan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada perusahaan perseorangan.
di mana perusahaan perseorangan ini adalah perusahaan dengan kepemilikan atas nama individu. Jadi, pemilik sekaligus pengelola, pemimpin, dan pemilik modal. Umumnya bentuk perusahaan perseorangan ini untuk skala perusahaan kecil sehingga tidak membutuhkan izin khusus. Namun karena pemilik perusahaan adalah perseorangan sehingga segala risiko kerugian dan keuntungan perusahaan ditanggung oleh satu individu. Kelebihan dari perusahaan ini adalah pengelolaan yang lebih terpadu, rahasia perusahaan lebih terjaga, dan lebih mudah untuk pembangunan perusahaan. Selain itu, izin perusahaan lebih mudah bagi yang ingin mendirikan perusahaan perseorangan ini. Ketahui apa saja yang syarat mendirikan perusahaan perseorangan. Hal ini penting agar sejak awal Anda dapat mempersiapkan persyaratannya. Bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia bentuk-bentuk perusahaan perseorangan ini sebenarnya secara resmi tidak ada. Akan tetapi, dalam dunia bisnis, masyarakat telah mengenal serta menerima bentuk perusahaan perseorangan ini. Pada umumnya, masyarakat yang ingin menjalankan usahanya dalam bentuk perusahaan perseorangan menggunakan bentuk perusahaan dagang atau usaha dagang. Nilai plusnya dari sini itu adalah pemilik bebas mengambil keputusan, yang kedua rahasia perusahaan terjamin, yang ketiga seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik perusahaan, yang keempat pemilik lebih giat berusaha. Ada juga nilai minusnya nih. Yang pertama ada tanggung jawab pemilik tidak terbatas, yang kedua sumber keuntungan perusahaan terbatas, yang ketiga kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin, yang keempat seluruh aktivitas manajemen dilakukan sendiri sehingga pengelolaan manajemen menjadi kompleks. Yang kedua ada yayasan. Berdasarkan usaha yang bergerak dalam bidang sosial dan bisnis, umumnya berkaitan pada hal-hal dalam akte pendirian. Yang ketiga ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara, bertugas melayani kepentingan umum. Modal berasal dari pemerintah dan ada yang berasal dari BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah untuk daerah. Modal yang berasal dari milik pemerintahan dan pemimpin dan pimpinan diangkat oleh gubernur secara langsung. Yang keempat, koperasi. Anggota dari koperasi adalah orang-orang di mana saja berjanji melaksanakan aktivitas usaha atas dasar kekeluargaan. Sumber modal simpanan wajib, simpanan pokok, hibah, anggota koperasi itu sendiri. Terdapat beberapa jenis koperasi yakni pemasaran, produksi, simpan pinjam, dan koperasi konsumsi. Yang kelima, perseorangan terbatas. Sebuah PT terdiri atas pemegang saham dengan tanggung jawab terbatas. Berdasarkan pada beberapa besar modal yang ditanamkan, apabila terjadi pailit, nama PT tersebut dapat dijual. Kelebihannya adalah PT mempunyai kelangsungannya perusahaan terjamin dan dapat memperoleh kredit bank lebih mudah. Selain itu, terdapat saham yang dapat diperjualbelikan. Namun, tidak sedikit biaya pendirian perseorangan terbatas atau PT ini. Terdapat beberapa perizinan yang sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Bila Anda kesulitan mendirikan PT, Samovis bersama tim profesional siap membantu. Yang keenam, ada persekutuan firma. Batas maksimal dari persekutuan firma itu lebih besar jika Anda bandingkan dengan KCV. Mencapai 10 orang. Di dalam firma tanggung jawab masing-masing anggotanya itu penuh. Kerugian dan keuntungan dibagi atas dasar besaran modal tiap-tiap anggota perusahaan tersebut. Untuk dapat mendirikan firma, terdapat beberapa syarat-syarat resmi yang harus Anda lakukan terlebih dahulu. Nilai plus dari firma ini yang pertama adalah kemampuan manajemen lebih besar karena ada pembagian kerja di antara para anggota. Yang kedua, kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi. Yang ketiga, pendiriannya relatif mudah, baik akte dan tidak memerlukan akte pendirian. Ada juga nilai minusnya. Yang pertama, tanggung jawab kepemilikan tidak terbatas. Yang kedua, kerugian yang disebabkan oleh seorang anggota harus ditanggung bersama anggota lainnya. Yang ketiga, kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Di sini lanjut ada yang ketujuh yaitu persekutuan komanditer atau disebut dengan sebutan CV. Pemilik sedikitnya 2 orang dan maksimal 5 orang. Lebih sedikit jika Anda bandingkan dengan persekutuan firma. Membandingkan lebih mudah sebab modal yang perusahaan didapatkan lebih besar. Namun kesulitan dalam persekutuan komanditer yakni rawan konflik. Tak mudah pula bagi anggota untuk menarik modal yang telah ditanamkan, khususnya untuk para sekutu. Yang kedelapan ada perusahaan umum atau perum. Bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia berikutnya adalah perusahaan umum di mana menurut pasal 1 angka 4 UU BUMN, perum adalah BUMN
yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Dari definisi di atas terdapat beberapa unsur yang melekat pada Perum, yaitu yang pertama, seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Yang kedua, Perum adalah badan usaha. Yang ketiga, tujuannya untuk kemanfaatan umum sekaligus untuk mengejar keuntungan sesuai dengan perusahaan pengelolaan perusahaan. Yang keempat, modal tersebut tidak terbagi dalam bentuk saham. Pendirian Perum menurut pasal 36 ayat 1 UU BUMN disusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Pasal 35 ayat 1 UU BUMN menyatakan bahwa pendirian Perum harus memenuhi kriteria meliputi: yang pertama, bidang usaha atau kegiatannya berkaitan dengan kepemilikan orang banyak. Yang kedua, didirikan tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan. Yang ketiga, berdasarkan kajian memenuhi persyaratan ekonomis yang diperlukan bagi suatu badan usaha. Yang kesembilan, ada perusahaan perseorangan komanditer. Membutuhkan pertimbangan khusus dalam memilih bentuk perusahaan. Perhatikan juga faktor keuntungan dan kerugian yang memungkinkan bisa terjadi. Hal ini karena tentunya perusahaan harus dapat mendatangkan keuntungan bagi siapapun yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pelajari prosedur dan syarat mendirikan PT. Usaha franchise. Menurut Permendag nomor 71 tahun 2019, franchise atau waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Elemen tetap. Di dalam bentuk bisnisnya, bisnis franchise memiliki dua buah elemen tetap, yaitu franchisor atau pemilik bisnis atau pemberi izin bisnis waralaba, yang kedua franchisee, pembeli izin bisnis waralaba. Jenis-jenis franchise. Saat ini di Indonesia juga ada dua jenis bisnis franchise yang secara umum sudah diketahui oleh banyak orang. Yang pertama, bisnis waralaba luar negeri dan bisnis waralaba dalam negeri. Pertimbangan dalam mendirikan bisnis franchise. Dalam mendirikan bisnis franchise atau membeli lisensi waralaba ada beberapa hal yang harus Anda pertimbangkan. Pasalnya, menjalankan bisnis franchise tidak membebaskan seseorang dari risiko sepenuhnya. Malahan, jika tidak hati-hati, badan usaha bisa terancam mengalami kerugian. Yang pertama, ada modal bisnis perusahaan. Hal pertama yang harus dipertimbangkan dalam menjalankan bisnis franchise adalah modal bisnis perusahaan, karena pada dasarnya pembeli lisensi waralaba maka secara tidak langsung telah mengadopsi bisnis perusahaan pemilik lisensi. Yang kedua, sejarah finansial bisnis franchise. Sebelum membeli lisensi bisnis franchise, lakukan riset terlebih dahulu pada sejarah finansial bisnis. Jangan tergoda karena sebuah perusahaan menawarkan keuntungan dari peluang waralaba karena tidak semua layak untuk diambil sebagai pembisnis. Anda perlu melihat apakah perusahaan tersebut bisa membuktikan diri sebagai badan usaha yang sukses. Bila rekam jejak perusahaan pemilik waralaba ternilai jelek, Anda perlu ditempatkan prioritas pada badan usaha yang lebih berkualitas. Yang ketiga, tingkat persaingan. Jika Anda hendak membeli lisensi bisnis franchise dari badan usaha yang populer, coba pertimbangkan lagi persaingannya. Pasalnya, pada usaha yang sudah besar umumnya memiliki banyak penerimaan waralaba. Bila keputusan Anda sudah bulat untuk membeli lisensi dari badan usaha yang populer, pertimbangkan terlebih dahulu apakah perusahaan yang Anda pilih memiliki produk bisnis yang relevan. Yang keempat, keuntungan bisnis franchise. Seperti bentuk atau jenis pada umumnya, bisnis franchise menawarkan keuntungan bagi setiap pihak yang menjalankan sebagai pemilik atau pembeli hak bisnis franchise tersendiri. Yang kelima, perkembangan bisnis yang relatif cepat. Di Indonesia sendiri, bisnis waralaba merupakan salah satu investasi yang baik untuk dilakukan jika Anda memiliki keinginan yang berkarir sebagai seorang pengusaha. Yang keenam, minim branding. Keuntungan lainnya yang bisa Anda dapatkan sebagai franchise yang menjalankan bisnis waralaba adalah melakukan branding atau promosi secara minimal. Biasanya bisnis waralaba
lebih dulu memiliki branding yang sangat kuat di masyarakat, sehingga mudah dikenal dan kerap kali jadi pilihan favorit bagi para konsumen. Yang ketujuh, memiliki rekan bisnis profesional. Ketika Anda membeli hak pengelolaan bisnis franchise oleh franchisor, secara otomatis pemilik badan waralaba tersebut akan menjadi rekan bisnis Anda. Yang kedelapan, sebagai tempat pembelajaran bisnis. Anda dapat mendirikan bisnis waralaba sebagai tempat pembelajaran bisnis untuk menambah pengetahuan serta keahlian yang dibutuhkan sebagai seorang pengusaha di kemudian hari. Dengan menjalankan bisnis waralaba sebagai usaha awal, Anda bisa mempelajari berbagai aspek bisnis seperti promosi, marketing, pembentukan sistem operasi, pengelolaan uang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kesembilan, peraturan sistem franchise. Sebuah sistem franchise harus memenuhi beberapa kriteria, di antara ciri-ciri khas usaha. Terbukti bisa memberikan keuntungan, terdapat standar pelayanan, bisa diaplikasikan dan mudah diajarkan, mendapatkan dukungan yang berkesinambungan, serta mendaftarkan hak kekayaan intelektual. Hal ini tersebut telah tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 mengenai waralaba. Selain itu, beberapa aturan yang mendukung berjalannya sistem bisnis franchise adalah: yang pertama, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai mere, yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengenai paten. Istilah-istilah dalam franchise. Untuk mengenal lebih jauh mengenai franchise, ada istilah-istilah yang berkaitan dengan franchise. Yang pertama ada franchisor, di mana franchisor ini adalah orang atau badan usaha yang menjual bisnis, termasuk hak atas kekayaan intelektual usaha yang dimiliki kepada pemilik lain dengan tujuan memperluas dan mendistribusikan bisnisnya. Yang kedua, franchisee. Franchisee dalam usaha franchise adalah orang yang membeli dan menerima hak bisnis sepenuhnya dari franchisor. Yang ketiga, franchisee free. Franchisee free dalam usaha franchise adalah biaya awal yang harus dibayarkan di muka ketika hendak membuka bisnis. Yang keempat, royalty free. Istilah royalty free dalam usaha franchise adalah biaya bulanan yang harus dibayarkan franchise ketika bisnis sudah beroperasi. Kelemahan dan keuntungan franchise. Kelemahan dan keuntungan franchise, meskipun terlihat sebagai bisnis franchise hal yang menguntungkan, tetapi usahanya ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama ada keuntungan franchise. Sudah terdapat panduan bisnis yang tinggal diikuti sehingga keuntungan franchise bisa didapat lebih cepat. Umumnya merek pada bisnis franchise adalah brand yang sudah banyak dikenal masyarakat. Dengan begitu, Anda tidak perlu lagi memikirkan marketing yang berat. Anda akan mendapatkan pelatihan dan dukungan bisnis dari franchisor, mulai dari aspek perusahaan terkecil. Anda tidak perlu memikirkan supplier karena semua sudah disediakan oleh franchisor. Yang kedua ada kelemahan franchise. Franchisor memiliki kendali penuh terhadap sistem operasional bisnis Anda. Akan sedikit sulit untuk melakukan inovasi baru tanpa adanya persetujuan bisnis Anda. Hanya akan memiliki satu supplier. Bisnis franchise adalah usaha yang terikat oleh satu brand, sehingga reputasi bisnis akan saling mempengaruhi antar gerai. Anda harus mengeluarkan banyak biaya sekaligus sebagai modal awal dan royalti di setiap bulannya. Terkadang ada beberapa perusahaan franchise yang mengambil beberapa persen dari pendapatan retail yang dimiliki. Baik, terima kasih. Saya Santa Monica. Bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berikutnya.